pemirsa, kita hadir lagi. Kita mau pasar ya, karena tadi malam itu di iNews itu Widodo itu seperti menyimpan banyak misteri dan disembunyikan, banyak hal-hal yang disembunyikan ya. Jadi kita hari ini bersama dengan Sentana TV ya, kita akan investigasi. Katanya ada narasumber yang paham dengan hal-hal yang terjadi di pasar Pramuka tersebut ya. Jadi kita tidak puas, tidak begitu saja puas, karena memang ini lagi menunggu ini, dijemput oleh Mikael Sinaga dan Pak Janes Pak Janes Yahaan, katanya OTW ya kan. Kita akan investigasi langsung mumpung kita di Jakarta ya. Jadi kalau dibilang apa itu penghasutan, apa yang kita hasut, makanya kita nggak datang itu, ngapain ya. Ya, yang lebih jelas adalah memeriksa Widodo, David, Anggit, ya, mengambil keterangannya mereka. Ya, kami kan sudah mengatakan, ya, kalau ijazah skripsinya palsu, maka ijazah palsu. Mana ada skripsi satu-satunya di dunia tahun 85 itu seperti itu, ya, yang sangat modern, tidak diuji kertas, tidak diuji tinta, tiba-tiba disimpulkan bahwa lembar pengasahan skripsi sudah dirasakan ada cekungan, bahwa itu hand press dan letter press. Coba besok gelar perkara khusus, kita minta dulu siapa pemilik dari percetakan perdana itu merekonstruksi, ya, itu baru gitu loh. Jadi jangan hanya mentang-mentang polisi terus disimpulkan itu hand press kita terima. Memang mereka dewa ya, yang harus dipercayai begitu saja? Kan enggak, bro. Nah, oleh karena itu kita akan investigasi. Nggak mungkin itu ya. Premis kita adalah lembar pengesahan skripsi palsu, pasti ijazahnya palsu. Pertanyaannya, ya, siapakah yang membuat ijazah tersebut? Terus di mana itu dibuat? Nah, ini gitu loh. Berdasarkan info dari Pak Betor, ya di pasar Pramuka, karena banyak orang ya, seperti pengamat intelijen tadi malam Pak Sri Rajasa mengatakan bahwa pada saat dia berdinas di intelijen, banyak para pejabat politik maupun tidak itu menggunakan ijazah palsu itu, ya, daripada termul itu, ya, yang cuma menerima saja, mendesak saya supaya ijazah saya tunjukkan. Ayo sama-sama, ayo, ya, jangan kalian mendesak saya terus kalian tidak mendesak Joko Widodo yang presiden 2 periode. Ayo, saya datang ke Solo, berani nggak sama-sama menunjukkan? Itu mulai dari SD, berani nggak? Bahkan kakak, bahkan akta lahir. Masa akta lahirnya tahun 1988 sudah 27 tahun, lahir tahun 61, kakaknya 1988, 27 tahun. Terus pada saat mendaftarkan ke UGM nggak pakai akta lahir ya? Kan bingung kita, ya. Ayo, akta lahir saya juga lengkap, ya kan? Oke, kita nantikan ya. Sudah datang belum ini? Sebelum datang kita podcast dulu. Gitu, bro. Ya, apa pertanyaan kalian? Coba saya tunggu. Yunika Herawati. Oke. Ya. Ya, sudah ada tim lain. Kita ramaikan pasar Pramuka ya. Kita ramaikan pasar Pramuka. Apalagi Bareskrim kok ya nggak berani gitu loh.
Oke, pemirsa, ya, apa pertanyaan kalian tadi malam bagaimana? Ya, saya bingung kan, selalu itu, ya, yang kita tanyakan ijazah Jokowi, ya, relawannya yang ribut, bingung kita, ya. Memang Jokowi nggak bisa membela dirinya sendiri ya, gitu loh. Ini miring nih, ya kan, gitu loh. Sudah bisa horizontal lab-nya Bang, bagus tampilannya. Oke, kita kan belajar. Tetapi dalam pembelajaran kita nanti, apalah ya, dari YouTube amatiran ini nanti bisa bergerak ke agak yang profesional. Karena kanal ini juga nanti kita akan coba untuk membantu menyuarakan ya ketidakadilan yang dirasakan rakyat yang lain. Ya, tadi pagi saya upload itu seorang guru ya yang yang ditipu oleh mantan muridnya selama 17 tahun. Rumah dan tanah sirna hilang akibat penipuan. Ya. Tadi saya upload di video offline di kanal YouTube Bali G Academy. Coba kalian tonton itu, ya kan? Oleh karena itu ya kita bantulah untuk menyuarakannya sambil saya menulis nanti. Ya, saya pakai kanal yang sudah 100 berapa sih sekarang, 140 ribuan ya. 140 ribuan ini Bali G Academy agar menjadi kanal yang berguna bagi rakyat lah ya, membantu menyuarakan untuk kepentingan rakyat. Nah, ini saya tunggu masih ya, belum datang juga. Jadi tadi malam kalian nonton iNews nggak? Nonton kan? Nah, ya udah. Saya tantang itu Joman atau siapa itu namanya itu, si Joman ya, ayo kita ke Solo gitu loh. Saya nggak presiden berani, mulai dari SD juga saya tunjukkan. Berani nggak Jokowi? Presiden kok nggak berani ya mendesak saya, tapi dia nggak mau mendesak Jokowi. Kan gobloknya absolut banget itu ya. Goblok absolut itu ya. Harusnya dia yang mendesak, ayolah Pak, tunjukkan Pak, Rismon aja berani ayo Pak, ditantang itu Pak, Rismon mau datang ke Solo gitu harusnya ya. Apakah karena dia Jokowi mania itu maniak ya, maniak itu kan apa itu, saraf ya, psikopat itu kalau dibilang maniak ya. Jokowi maniak, cinta buta, namanya saja sudah berantakan. Oke, aduh pagi ini cerah banget ya, dan sudah tidur nyenyak kita. Oke, kalian buat dulu apa tuh? Shame you UGM. Iya ya, jangan lari kemana-mana, fokus saja ke skripsi ijazah. Hati-hati ada upaya. Iya, nggak bakal lari, ya kan? Besok kan gelar perkara khusus. Ya saya akan kejar itu. Mana bukti bahwa lembar pengesahan skripsi itu dibuat dengan handpress? Mana? Sudah dibandingkan belum? Mana yang menjadi perbandingannya? Gitu loh. Kalau Bariskim cuma mengatakan diraba, terasa ada cekungan, terus disimpulkan handpress letterpress. Gila apa ya? Parah. Ya. Jadi mereka harus tunjukkan bagaimana mana produk handpress yang dia bilang itu identik itu. Kan? Jangan cuma ngomong, diraba, dirasakan. Memangnya pijat. Bariskim kan bukan tukang pijat. Masa diraba, ada dirasakan urat-urat sedang keseleo. Kan masa Bariskim levelnya tukang pijat. Bang, tadi malam ada di ijazah Abang. Ayo tunjukkan, ayo. Gitu loh. Saya akan datang ke Solo. Gimana tantangannya bagi Termul? Termul desak dulu Jokowi untuk menunjukkan, ya, biar saya datang, mulai dari SD, mulai dari akta kelahiran, gitu. Berani nggak? Ya kan? Kalau nggak berani, terus saya aja nggak presiden aja berani, nggak pernah menempati jabatan publik kok. Ya. Mereka mendesak saya, ya desak juga Jokowi biar sama-sama imbang ini. Saya tanya juga ke Pak Roy Suryo, mau dia mulai dari SD sampai Bu Tifa juga paling bersedia, mulai dari akta lahir sampai ijazah tertingginya paling mau, walaupun nggak pernah menempati jabatan publik.
Ayo bersama-sama kita ke Solo. Gimana? Gimana Termul? Alah. Kalau Termul kan otaknya baju oranye. Mungkin otaknya pikirannya gini ya, kapan Jokowi ini pakai baju Shopee, baju oranye? Mungkin begitu. Oke, tadi malam Ainis memang lupa ungkapkan ketertutupan UGM. Iya, soalnya kan saya mau mengungkapkan itu. Datanglah si Pitra, ya. Memang tugasnya untuk itu kurasa, ya kan. Sudah saya catat di HP saya itu item-item, biar jangan saya lupa, karena saya udah tua kan. Mengenai ketertutupan UGM, ratusan skripsi yang lenyap, raib, mulai tahun 85 sampai 90-an juga raib, katanya diamankan di dekanat. Kan konyol itu. Itu kan milik publik gitu loh. Kok dibuat raib hanya karena supaya kita tidak bisa bandingkan dengan skripsi Joko Widodo, ya. Ya, makanya Termul ini memang ya, Termul ini ya, kalian desak dulu Termul supaya Joko Widodo itu nggak jadi pengecut. Sudah presiden 2 kali nggak berani menunjukkan ijazahnya, malah menuntut orang lain yang nggak pernah pejabat publik. Ayo kalau gitu sama-sama. Saya ajak pun Pak Roy dengan Bu Tifa dan lainnya supaya ke Solo kita sama-sama konvers gitu, ya. Debat dengan preman pasar, iya, ternak emang sengaja mancing-mancing emosi biar pengaburan fakta, Bang. Iya, Rara Rahma, bener. Saya ngomong baru 2 menit sudah dipotong, baru ngomong 1 menit sudah dipotong. Padahal dia juga nggak ada intinya ngomongnya, tapi itu supaya pesan itu tidak tersampaikan. Ya itu mungkin tugasnya si Fitra, ya mungkin wakil dari Termul atau Cebong atau apa itu, atau apa buzzer, ya nggak tahu ya. Harusnya kan dia sudah ngomong, antrian lah gitu kan. Saya juga diam pada saat dia ngomong. Pada saat saya ngomong malah langsung di ini, supaya itu kalian tahu lah, supaya itu narasi kosong, bener Pak Faruk ya. Dikiranya kemarin bawa borgol, terus dikiranya kami takut karena dia bawa kaos orange. Sini kasih sama saya biar untuk kesek kaki di kamar mandi, kan lumayan ya. Atau kasih aja itu sama Joko Widodo, satu-satunya presiden dan mantan presiden yang hanya untuk menunjukkan ijazahnya butuh pengacara, butuh Termul, butuh relawan. Kan konyol itu, ya. Ngakunya ijazah UGM tapi nggak bangga dengan UGM. Pejabat UGM pun ngacir, ya. Ada koordinator humas UGM nggak berani keluar, padahal di ruangannya itu waktu saya datang itu nggak kemana-mana, dia takut. Mungkin dia instruksi dari atas, jangan layani itu, gitu loh, ya. Itulah kan bobrok, makin kebobrokannya. Nggak perlu lagi ke iNews karena mereka hanya ingin naikkan rating TV-nya saja. Ya tapi nanti yang menguasai Termul, bagaimana Pak? Ya kalau isinya tetap diselenggarakan dan yang menguasai Termul, bagaimana dong? Ya kita jangan sampai narasinya dikuasai oleh mereka. Oleh karena itu ya kita mendesak Bareskrim supaya memeriksa itu Widodo. Tadi malam tuh banyak sekali dia seperti mengutarakan dengan hafalan, ya, Widodo dan Paiman seperti mengutarakan dengan hafalan, ya, seperti dihafal dan sangat berhati-hati, tidak nothing tulus. Pertanyaannya begini ya, kalau Paiman Raharjo itu tidak terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, ya nggak ada urusan, ngapain dia mau WA Pak Roy Suryo, ya nggak ada urusan, ngapain dia mau WA, ya biarkan aja isu ini berkembang tak kemana, saya nggak ada urusan kok, gitu loh. Ya ada yang menelepon saya tadi, tapi saya apa dulu, panas ya Jakarta ini ya, coba gue lihat dulu ke tempat lain yang agak sepi, biar saya bisa duduk juga, ya kan. Numpang duduk dulu Mas.
kita ada di hotel yang sederhana aja ya, karena kita nggak ada pendana seperti yang dikatakan oleh si Ngabalin dan Sylvester Ruko yang lulusan Ruko University itu, ya lulusan Ruko University ya yang ngomentari UGM, tahu diri nggak sih? Ngomentari UGM lah, inilah. Satu aja nggak jelas, mana mungkin lah orang kayak gitu sanggup UMPTN dulu ya, atau Perintis, atau apalah namanya Skylu, atau SMPTN sekarang. Apalagi dulu zaman saya, aduh susah kali itu masuk itu. Nggak mungkin lah orang seperti Sylvester itu bisa lulus UGM, ya. Tetapi ya nggak lulus UGM, ya. Tetapi omongannya seolah-olah mewakili UGM. Kan konyol itu. Kan orang yang nggak lulus UGM seolah-olah dia mewakili UGM. Sadar nggak sih Sylvester Stallone itu Ruko University-mu saja sudah ditutup gitu loh. Coba nggak coba cari pembanding dan cari skripsi fakultas lain di UGM. Oke, nanti waktu saya ke UGM lagi, saya akan datang kan, dan akan saya bandingkan semua skripsi-skripsi fakultas lain, kalau nggak ada di fakultas kehutanan. Nah, kalau nanti diamankan juga, ya kalian tahu lah itu, ya kan, udah instruksi dari siapa, ya, induknya Termul, ya kan, gitu. Samuel Dorgis, jaga kesehatan lah itu, dan di forum jangan terpancing emosi walau dipancing para Termul. Iya, tapi tadi malam enggak ya, tadi malam kan di iNews kita kan di offer sudah santai-santai sama Pitra Romadoni, ya kan, kita sama-sama anak Medan, ya, emosi-emosi, tetapi itu adalah bagian dari perdebatan, kan gitu, itu anak Medan, jangan dikit-dikit lapor, bukan anak Medan itu, ya, itu anak Medan Dale itu, ya, anak Sumut Dale, gitu, Batak Dale namanya itu. Kalau dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, bukan anak Medan itu. Jadi kita sudah konsensus secara informal dengan Pitra Romadoni. Ya kita berdebat, tapi jangan sakit hati, suka sakit hati. Itu namanya Termul itu. Ya, kalau Anda bukan Termul berarti jangan suka lapor-lapor. Kan sudah saya bilang gitu sama Pitra Romadoni waktu offer. Ya sudah. Ya kan, kita mainkan, kan gitu. Ya. Kalau anak Medan harus begitu. Iksan Santosa, saya menyesal jadi sarjana bang. Nggak ada gunanya habis-habiskan duit dan waktu. Loh jangan begitu Pak. Ya sarjana kan bukti bahwa kita bisa berpikir, bernalar, ya mengkonstruksikan skripsi itu, mulai mencari permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, terus membuatnya itu dalam proposal. Ya, saya proposal saja ada 10 kali saya bolak-balik itu. Ya, beneran ini bolak-balik, tapi nggak dimarahi, nggak galak dosen saya. Ya, Pak Adi, Profesor Adi Susanto, Profesor Insap Santosa, ya, saat itu masih doktor ya, Doktor Insap Santosa itu kan bolak-balik. Memang nggak galak lah, baik-baik. Ya, dosen UGM nggak baik-baik, tegas tapi baik-baik. Cuma kan kita perlu 10 kali lebih lah untuk mengidentifikasi masalah. Karena begitu kita sudah bisa mengidentifikasi masalah, latar belakang permasalahan, dan menemukan hipotesis cara penyelesaian, maka itu sudah 30% skripsi kita selesai. Gitu. Jangan seperti ada kayak Joko Widodo mengaku Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi tahun 2017. Walaupun tidak secara eksplisit direvisi menjadi dosen pembimbing akademik 2025, dibantah oleh Pak Kasmujo, ya, dan pengacara-pengacara Termul itu langsung panik, nggak mau tanggapi. Tadi malam kan nggak ada yang menanggapi itu, ya, bantahan dari Pak Kasmujo, karena sudah apa? Sudah fatal bantahannya itu, gitu loh, ya. Terus kalau sudah dibantah oleh Pak Kasmujo, kemudian siapa yang jadi dosen pembimbing akademik? Yang dia datangi kayak hantu, berarti hantu. Bolak-balik, galak. Ya. Jadi harusnya Joko Widodo itu harus dipanggil oleh Barreskrim, ya, terkait dengan bantahan Pak Kasmujo.
Kalau apa yang dinyatakan Pak Kasmujo benar, maka Jokowi menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah. Gitu loh, tahun 2017 ketika dia jadi presiden, masih jadi presiden, itu kan menyebarkan berita bohong itu. Jokowi presiden 2 periode, Risma rakyat biasa lebih wajib. Jokowi iya, walaupun dia lebih wajib, ya kalau dia berani saya akan datangi. Saya yakin Pak Roy Suryo dengan Bu Tipa juga mau, ya, untuk sama-sama di rumah Joko Widodo itu menampilkan mulai dari akta kelahiran, SD, SMP dan seterusnya. Nggak apa-apa, gitu loh. Ya. Seharusnya tadi malam Pak Iman debat sama Pak Sri Rajasa, mantan Intel. Kan Pak Sri Rajasa punya bukti dan saksi tentang percetakannya Pak Iman. Iya, tapi nggak berani diundang, coy. Kan Ainus tidak bisa memaksa mau datang atau enggak, dia beraninya cuma lewat handphone. Coba rakyat bersuara berikutnya menampilkan Pak Iman itu. Pak Iman siapa sih namanya, Raharjo, ya. Ini nanti kita akan selidiki dulu di mana sih kiosnya Pak Iman Raharjo di katanya sampai 2012, 2017 masih ada dan tidak diakuinya, kan gitu. Bang Rismon, saya juga pernah lihat ijazah UGM yang ada watermark tulisan UGM gitu, tapi nggak jelas karena kabur. Enggak lah, jelas kok. Ini punyanya Pronojiwo, jelas kok, gitu loh. Itu salah satu titik kunci ya, watermark UGM itu, terus watermark logo UGM, ya kan, dan selanjutnya begitu. Coba saya lihat dulu. Bang, skenan KR yang kabur sudah dianalisis, sudah secara metadata saja, ya, secara metadata ternyata 2014 dibuat, ya, nggak tahu kebetulan atau apa, ya, versi digital dari koran KR 18 Juli 1980 itu ternyata dibuat 2014, gitu loh. Kalau sudah dibuat 2014, ya sudah, berarti kan koran analognya ya biarkan begitu saja kan, tapi sudah disita katanya. Dan versi digitalnya nama-nama tersebut kabur. Yang herannya di halaman lain bisa tajam. Cuma di daftar nama mahasiswa itu kabur. Padahal menggunakan scanner yang sama katanya. Gitu loh. Kok bisa kabur? Itulah. Kan kacau ya. Bantahan Pak Kasmujo nggak ada yang klarifikasi, apalagi si Fitra Bunga Mawar maunya membicarakan orang saja. Iya, saya mau mengatakan itu sudah saya deret kan tentang klarifikasi UGM apa langsung dihentikan. Ada 10 poin, di poin ketiga sudah dihentikan gitu loh. Sayang Aiman tidak memotong si Fitra ya, supaya membiarkan saya dulu menyelesaikan poin-poin ya yang harusnya diketahui oleh publik lebih dalam. Alah, Hendro Samputra yang sudah saya jelaskan dari tadi, modus termul ini selalu begitu ya, termul ya. Iyalah pensiunan PKW Formosa. Semalam Bang Rismon bilang narasi liar karena Jokowi nggak mau. Iya, karena kan menjadi narasi liar, padahal kan Bareskrim itu kalau menyita ijazah dan skripsi Jokowi kan tinggal dilakukan aja uji lab, terutama usia tinta itu nggak bisa ini ya, tidak bisa menipu jenis tinta. Ya, tinta modern dengan tinta lama kan beda ya jenis kimianya ya, belum lagi optical brightener-nya, jenis kimia untuk pencerah kertas itu kan beda gitu loh. Ya, uji aja di tempatnya dia hasilnya apa, terus di BRIN hasilnya apa, di Puspom Tenis hasilnya apa, sudah 3 dikunci, selesai itu. Nggak perlu termul, apalagi Jokowi mania ya, maniak ya. Maniak kok sama Jokowi, harusnya kan maniak itu sama pencipta Tuhan semesta alam ya. Kalau kita mau mencintai ya harusnya cintai
pemilik alam semesta ini gitu loh. Masa maniaknya sama Jokowi? Ya, memang Jokowi apa sih? Ya biasa bohong. Gitu loh. Pembohong kok dimaniaki. 11.000 triliun duit. Belum lagi SMK 6.000, pesanannya udah begini begitu. Tidak akan utang, tidak akan ada impor. Ngomong kok. Apa namanya itu? Komisaris ya. Ke pasar pramuka bersama ijazah Jokowi. Oke, benar maniak bentar lagi masuk RSJ bang. Oke, awal Ludin. Sudah jelas Bro Rismond, kemarin pihak UGM menyembunyikan kebohongan Jokowi dengan menyembunyikan skripsi tahun 80. Iya, sampai tahun 90-an. Makanya kan karena begini, kenapa saya tanya awal 90-an? Ya, karena teknologi pon digital itu yang Times New Roman itu kan mulainya 92. Maka anggap saja 93 masuk ya ke Indonesia. Atau 92 tahun 92 akhir sudah masuk. Nah, saya yakin ya skripsi-skripsi yang di bawah tahun 92 ya 91 ke bawah itu masih menggunakan teknologi dot matrix dengan atau hand press atau ya apa namanya, kalau hand press kan produknya yaitu ya di tepi-tepinya itu akan ke apa itu melober-lober itu apanya tintanya, nggak secantik di lembar pengesahan skripsi Jokowi, atau menggunakan mesin ketik manual atau elektrik 91 ke bawah. Makanya saya tanya 90-an awal nggak ada juga, katanya disita juga, kan bingung saya ya. Begitulah UGM cara menyembunyikan, katanya lembaga akademik kok nggak ada transparansi akademik. Kalau mereka memang benar, ayo kita lihat di gudang, gitu loh. Skripsi-skripsi itu kan nggak berani. Ya UGM lebih baik berpihak pada termul Jokowi, seolah-olah nanti Mulyono ini akan apa namanya berkuasa lagi lewat anaknya ya, si Gibran. Dian Sandi awal-awal ketakutan tuh bang, setelah ke rumah Jokowi songong udah di backing. Biarin aja itu si termul itu. Ya, unyu-unyu 90 masih dot matrix, saya sempat pakai punya teman. Ya iyalah ya, mana ada di Indonesia ini kecuali yang sudah hebat kali lah itu mungkin kantor besar ya seperti Bank Indonesia, kementerian yang menggunakan teknologi seperti inkjet atau laserjet. Mahasiswa ya dot matrix lah ya, nggak mungkin itu seperti punya Joko Widodo apalagi tahun 85. Nah inilah kita mengungkapkan kebenaran, tapi yang dilakukan polisi adalah mencoba untuk membungkam kita dengan panggilan-panggilan klarifikasi, apa itu? Klarifikasi, apa itu? Penghasutan dan lain-lain. Mana yang terbukti ada kerusakan rupanya akibat penghasutan itu? Kalaupun ada penghasutan, ya. Ya tadi ada telepon juga. Si Mike ya kan udah nyampe katanya. Ya, kita akan live terus biar termul panas. Bang Rismond ke pasar pramuka, kasihan deh termul. Syukur lu termul, pembohong gitu kok kau apa? Ya, itu, ya, itu, oke, kita tunggu ya. Oke ya, kita tunggu masuk gang, masuk dalam. Itu dia udah masuk, yuk. Kenapa sih bahasa Inggris lulusan Universitas
Pasar Pramuka, we walk the talk, not only talk the talk. Ya, kita akan berangkat ini ke Pasar Pramuka. Oke, kita akan kita amankan Pasar Pramuka. Eta. Gimana Termul? Panas nggak kalian kami ke Pasar Pramuka? Kacau kalian. Halo para Termul. Iya. Termul panas sekali saya ke Pasar Pramuka. Konyol kali. Nah, Nggak membiayai tapi Pak. Apa? Termul. Itu mah orang itu bentar lagi Jokowi tangkap kok. Oh, yang tadi malam kaos oranye yang dibawa Fitra itu untuk Jokowi ya? Oh iya kan? Iya, kayaknya untuk Jokowi itu. Aduh Bang Pitra, saya sebagai pengamat media ya, saya mau kasih saran buat Bang Pitra lain kali. Kalau ada yang sedang memberikan substansi di sebuah acara, jangan dipotong-potong Bang. Soalnya Anda nggak punya substansi semalam itu. Malah yang punya substansi Pak Widodo, Pak Sri Rajasa, dan kawan-kawan memakan waktu yang jauh lebih sedikit dari Anda dan substansinya banyak dan mencerahkan masyarakat. Iya. Anda ngapain aja sih kerjanya? Justru masa saya bingung, waktu untuk Fitra kok banyak banget ya, kurang fair. Masa saya ngomong baru 2 poin sudah dipotong. Ngeri kali memang. Ya bak. Ya bak. Oke lah, kita berangkat dulu ini ya, pakai mobilnya Michael Sinaga katanya. Katanya karena mobilnya mobil sport. Sport station. Oke, saya di belakang ya. Zebra. Zebra. Motif zebra. Ngomong dulu Kak. Hah? Halo. Udah terkenal dia gara-gara masuk live terus. Thank you. Oke. Saya masuk mobilnya Mike ini kan. Gitu bro. Ya kan bro. Bang, jangan dengar dong Bang. Musiknya nanti kena royalti nanti. Copyright, lagu Batak. Jangan dong. Copyright. Nanti kena ini. Copyright. Strike pula nanti. Aduh. Cuma loh, belum bisa ya. Jadi kalau Termul itu panas ya, hanya karena kami ke mana? Ke Pasar Pramuka. Ya sudah, kalian ke Pasar Pramuka juga lah. Ya. Bensin sendiri nih. Kayak si Boy itu Boy. Nanti Catatan si Boy. Nanti kalian kalau habis baterai saya tonton live di Sentana TV gitu. Ya. Karena HP saya ini kan HP orang nggak punya duit. Aduh. Ya, HP orang nggak punya duit gitu loh. Karena kan kita ke Jakarta biaya sendiri, ke Jogja kemarin UGM biaya sendiri. Terus ke Wonosegoro biaya sendiri, ke Solo juga biaya sendiri. Nggak kayak ngabalin. Ke Malang juga kemarin jumpa Gus Nur ke biaya sendiri. Gitu bro, itu artinya perjuangan. Bukan kayak Termul itu, tadi malam cuma nyerocos investigasi lapangan kagak, tapi lagaknya kayak orang paling mengerti aja. Bisa kan tulang supir pelatih kok kalau supir pelatih gang kayak gini 2 mobil pun bisa tulang. Gitu. Masa kata jadi mobil satunya numpuk ya di atas ya. Iya, miring gitu loh, kayak apa itu Fast and Furious itu kan. Gitu. Apa? Iya, supirnya lebih expert katanya. Iya, expert sekaligus supir pelatih katanya. Ada bisnisnya.
bisnisnya melatih supir untuk Fast and Furious. Melatih supir stuntman. Iya, supir stuntman untuk Ngeri kali. film Fast and Furious. Fast and Furious 17 lagi, belum tayang di ini. Belum tayang di bioskop, sudah dia yang ini. Pak, Pak Janes Siahaan, apa tanggapan Anda terhadap Termul kok ya keberatan kali dengan kita ke Pasar Pramuka? Kanan dong. Apa? Maksudnya kurang paham, kurang dengar karena Enggak, kenapa Termul ini seolah-olah apa? Kayak dia aja membiayai kayak keberatan gitu kita investigasi lapangan di Pasar Pramuka. Ya kalau keberatan apa ketakutan? Ketakutan ya, mungkin panik ya. Kalau keberatan apa dasarnya betul kata Bapak karena dia biaya ongkos kita keberatan. Tapi kalau ketakutan, astagfirullah, ketakutannya takut ketahuan lagi dong. tapi Oh, tapi itu. satu, Polisi akan menanyakan, mencari, mengejar si Widodo sama si Dani. Tadi malam nonton Ainis kan Bang, bagaimana tanggapannya dengan statement Pak Widodo itu yang diduga dialah yang ke Pasar Pramuka, ke kiosnya siapa itu, Pak Iman atau yang lain? tapi kok sumpit kali. Orang Jakarta, Terlalu Tak- ngeri. Apa sih pakai itu? lurus saja jalan besar. Pakai itu. Pakai kadang-kadang kiri itu. Jangan, kalau yang ke kiri sempit kali, hanya cukup setengah mobil ke situ. Kita karena miskin dikira pakai motor. Oh gitu, Google Map-nya. Ngeri kali. Janganlah. Modenya mode jalan kaki mungkin. Sering pakai masuk sendiri kalau sering pakai mau apa ya, mode jalan kaki. Aduh. kita kan ingin apa, menginikan lingkungan. Jadi jangan banyak-banyak naik mobil, banyakkan jalan kaki. Termasuk Pak Joko Widodo ya. Jangan kebanyakan liburan, banyakin jalan kaki, Pak. Dari Muki di LW atau apa itu? Mohon Bang Rismon, termul ini harap dipelihara saja biar sakit hatinya. Namanya aja ternak ya. Dia nggak punya otak kalau ternak itu ya. Joko Widodo bohong aja tentang apanya, dosen pembimbing skripsi sama akademik aja masih dijilat aja itu kudisnya sama Termul ini. Bingung saya. Ya, udah jelas bohong ya. Coba masih dibela oleh pengacaranya juga sama relawan Jokowinya. Kan bingung. Kenapa semalam nggak muncul ya? Makanya saya tunggu-tunggu tadi malam Yakub. Mau saya kasih pertanyaan. Anda kemarin statement Anda mengatakan Pembimbing akademik. memang dari awal Pak Kasmujo adalah pembimbing akademik Joko Widodo, bukan pembimbing skripsi waktu berdebat dengan Pak Roy. Nah, bagaimana ini Pak Yakub Hasibuan? Ditarik nggak statementnya? Jangan merasa orang paling benar hanya karena orang tua yang sekarang sedang menjabat. Kalau dia tidak menarik pernyataannya, berarti dia pengecut ya. Pengecut dong gitu loh. Setiono Danuaji dari dosen pembimbing itu saja jadi jelas kok Bang. Ya iyalah, tapi kita dari Pasar Pramuka. Termul itu kemarin Termul apa namanya, kaos kuningnya tahanan biniknya siapa, Fitra itu untuk Jokowi aja kirim ke Solo. Tahe Termul. Oh ya, saya ingatkan ya, kalau HP saya ini nanti lobat, kalian saksikan live di Pasar Pramuka dari Sentana TV. Ya, Sentana TV. Ada nggak YouTuber lainnya di sana menunggu kita? Banyak, mudah-mudahan. Apa? Nantilah aku lagi ngobrol-ngobrol tentang Termul hari ini. Kita sedikit menghibur Termul dulu hari ini supaya Termul ini agak apa? Agak waras. Nanti malam apa kita podcast? Iya dong. Tentang apa ya? Jadi ada seseorang
Yang seseorang itu benar-benar tahu. termul nggak? Nggak ya? Enggak dong. Oh, nggak. Ini masyarakat pecinta kebenaran yang tahu betul-betul kondisi di Pasar Pramuka itu. Oh, gitu. Jadi dia sudah ada di situ sebelum terbakar, jauh sebelum terbakar. Dan kita Oh, jauh sebelum terbakar. Ya, kita Nanti akan podcast temui. besok Podcast. berarti di-share ya. Moga-moga, ya moga-moga malam ini lah. Moga-moga. Kalau nggak malam ini besok lah. Besok lah. Ya, Jangan janjiin malam ini. Oh, Takutnya nggak oh. sempat. takutnya nggak sempat. Susah bro, ngeditnya. Yakub jelas yang Siap. tahanan bini. Coba sekarang mana Yakub Ya, nggak Pak. kelihatan. Ya tariklah statementnya Ya. supaya apa? Harusnya kan dikatakan, harusnya. Menurut klien kami, Pak Kasmujo adalah pembimbing akademik gitu. Jangan terlalu yakin gitu loh. Apa namanya, Pak? Menurut pengakuan klien kami gitu Oh, ya. oke. Saya cari yang dekat situ aja ya. Salam Pramuka. Oke Ya, ya, Pak ya, ya. Aris Ya, ya, ya. Risnandar. Saya bingung ya, media-media besar ini kok nggak pernah investigasi lapangan di Pasar Pramuka. Ya, nanti begitu kita dapat info kunci seperti pengakuan Pak Kasmujo, tinggal download gratis. Ngasih tahu pun kagak, aduh. Tapi Etika kenapa itu? jurnalisme itu gimana, Kenapa? bro? Ya, itu harusnya dikasih ini dong. Apa? Eh, Sumber Sentana TV gitu, oh, Pak. oh, Sumber dari Atau sumber Balige Academy gitu. oh, oh. jangan main langsung. Ya. Dan pasar Copy pramuka, paste aja. kalau pasar pramuka isinya dalam hukum dan alat kesehatan dan kabel listrik alat elektronik. Yang benar adalah pramuka samping flyover itu. Pramuka pojok. Pramuka pojok, iya. Ma- Kalau Matraman pojok bukan itu, polsek. Matraman pojok polsek. Polsek itu, Ma- tapi kan ada gambarnya si Lima, Matraman pojok lah, polsek. Ma- di polsek. Oh, jadi bukan di Pasar Pramuka, Pramuka pojok. Tapi dia nggak menjadi bagian dari Pasar Pramuka. Enggak. Oh, enggak. Jauh berseberangan. Karena saya lihat ya, Dr. Ismon. Saya lihat yang YouTuber ternak ini nggak ada yang tinggalnya di Jakarta. Jadi di mana dia? Di Baligi? Ada yang di Alor, Oh, di- Alor Boy ya. Oh, di Alor. Makanya Ada saya nggak tahu YouTube- pasar pramuka itu yang mana? YouTuber termul Nusantara ada nggak di Baligi? Iya. Pasar pramuka Ada. pojok yang mana? Ya, Masih gitu. tadi. Minimal dia sudah tinggal di Jakarta 5 tahun terlebih lah. Baru paham ya ngomong. kan, gitu loh. Nah, Bang Rismon juga kan saya antar ke sini karena ya mungkin kan lama di Balige. Fungsi Mikael. Saya tahunya bukan Pasar Pramuka, Pasar Baligi saya tahu, Oh, gitu. Sama Pasar Pajak Oras, Sentar. Kayak orang kampung. Ah, Oh dulu Pak Jane sering ke situ beli Kalau- bawang Batak. bawang Batak untuk mengarsik ya. Oh, gitu ya. Jualan atau memang apa? Emang Toke, makan, toke. makan. Bukan Catering, cemilan. catering. Oh, catering. Sarana catering. Catering pun cemilan. Sama beli rias. Oh, beli rias. Wah, kalau rias itu untuk saksang itu. Oh iya, Jonggrang. semua. Ada Apalagi sama Apa beli- komentarnya lagi? Bang, Sama beli Penyajian. tubis. Tubis. mampir ke Nah, pusat ayo nasional, Bang. kalian Google lah itu ya. Pemungutan. Kalian Bu- Google itu ya, bawang Batak, rias, tubis, Andaliman. andaliman. Andalaiman. Andalah mana? Andalah. Biar masuk kalian pakai itu besok ya. Ya. Agak bahasa Inggrisnya itu biar modern. Katanya ada komentator di Museum Nasional ada koran katanya. Lantai 23. Oh. Udah hilang itu. Museum Nasional. Oke. Jangan-jangan diamankan baris krim juga. Udah pasti itu. Kemarin itu kan, kami kan ke kantor KR itu yang kita nggak jadi tuh, tutup kan. Nah, kirain lengkap, ternyata yang ada sejak tahun 2000-an. Wah. Katanya kena gempa dan hujan. Tapi konyolnya hujannya milih-milih. Iya. Nah, jadi yang tahun 2000-an ke bawah aja yang kena hujan. Kayaknya cerdas. Hujannya pakai Oh. AI kurasa hujannya itu, Bang. Karena hujannya ya. Heeh. Jago kali hujannya. Ya kan? Bingung kita. Mungkin hujannya bukan hujan air,
tapi hujan ancaman. Hujani ancaman mereka. Jangan kau kasih ya. Coba kau kasih. Itulah pemirsa kan, semua dokumen tentang Jokowi itu disembunyikan. Skripsi tahun 1985 sampai 90-an awal diamankan dari Fakultas Kehutanan. Bukannya Jokowi pun yang disembunyikan. Yang bersamaan orang-orang yang kuliah di situ kan Jokowi nggak pernah kuliah kok Jokowi. Ya. Oh ya ya. Ada tapi hasil pemalsuan. Ya itu nggak ada namanya. Namanya nggak ada. Supaya nggak bisa kita bandingkan skripsinya dia dengan di eranya dia gitu loh. Kan kalau pakai Windows kan mulai 92, anggap aja langsung masuk ke Indonesia. Nah, berarti skripsi tahun 91 ke bawah kan pakai mesin ketik kan gitu. Atau pakai DOS. Tapi apanya kalau pakai printer ya printernya dot matrix gitu loh. Supaya nggak bisa kita sandingkan semua. Suryo ada ya? Ada. Pakai apa dia sudah? Dot matrix ya? Oh, dot matrix ya. Berarti nggak palsu ya? Kalau pakai dot matrix nggak palsu dong, teknologinya ada saat itu. Gitu. Kalau nggak dipalsukan ngapain disita itu? Diamankan yang skripsi tahun era itu. Iya ya. Gitu loh, bro. Skripsi Pramuka Pojok. Nanti gue riset lagi ke Jogja. Pokoknya saya bandingkan skripsi-skripsi di fakultas lain atau universitas lain. Dapat info Dr. Rismon Ya. dari apa penjual-penjual alias pembuka kios pengetikan di sekitar pasar Pramuka Pojok itu, bahwa Pak Iman Raharjo itu dari dulu sebutannya dosen. Oh, dosen. Karena julukannya Pak dosen. Untuk Skripsi dari fakultas apapun bisa dia buat. Wih, buset. Namanya itu pengakuan. Jangan-jangan skripsinya Joko Widodo dari oleh Pak Iman. Makanya Itu dia. kita nggak tahu ya. Kalau saya ada dugaan kuat banget karena kenapa dia sekarang jadi komisaris migas. Emang tahu apa misalnya migas? Masa mantan tukang percetakan pasar Pramuka jadi wakil menteri desa? Ya komisaris migas pernah dia di situ. Memangnya nggak ada yang lebih berbobot? Berarti kalau dibuat oleh si Pak Iman tahun 2012 untuk pencagupan Jokowi, ya jelaslah pakai printer inkjet atau laser jet. Betul. Itu yang ada di percetakannya Pak Iman atau yang lain kan gitu kan. Bukan Pak Iman Wicaksono ya. Pak Iman Raharjo Winata. Itu Aiman. Iya. Padahal namanya mirip, tapi nggak datang dia semalamnya, Dr. Rismon. Nggak berani katanya datang, nggak mau datang. Tapi beraninya nelpon doang. Tadi malam konyol, ada termul itu kan. Joman atau siapa itu? Ini WA-nya dari Denny Iskandar katanya. Terus kita minta telepon. Bener nggak itu suaranya Denny Iskandar? Nggak berani. Yang dijiwa kayak apa? Ternyata ya ditolak. Mana kau 100.000 subscriber, Le? Masih dicetak, masih Masih didesainnya. masih dicetak. Tunggu tanggal mainnya. Oh, tunggu tanggal mainnya. Pemirsa, kalian yang belum pernah tahu apa itu YouTube Sentana TV YouTube channel, ayo dukung karena ini untuk kita rakyat jelata. Ya, bukan orang-orang spesial seperti Pak Iman Raharjo. Tukang sapu loh dia. Kalau apa karirnya siapa itu? Widodo itu. Dari apa dia? Waduh, saya kurang tahu juga, tapi katanya kepercayaannya Jokowi dari Solo aja nya itu. Kepercayaan Jokowi katanya bendahara umum, pegang duit. Pada saat Enggak, jadi kalau tim kampanye itu lah ya, dia ada beberapa orang yang dari partai, ada orang yang bawaan sendiri. Oh, utusannya ya. Kayak misalkan saya mau jadi calon presiden nih, saya ajak Pak Janes, karena saya percaya. Oh gitu. Kalau tim suksesnya orang partai semua kan mungkin ada yang nggak terlalu dipercaya. Berarti Widodo ini itu bawaan dia dari Solo. Bukan dari partai sepertinya. Tadi malam dari yang saya tangkap ya. tadi malam dia kayak ngomong kayak ngafal gitu ya.
Ya, ada hafalan, ada skrip gitu. betul. Soalnya di sebelah kirinya ada Termul. dosennya. Andi siapa sih? Andi Wijayan, bukan Andi apa Wijanto. tuh? Andi Aswan ya. namanya. Aswan. Iya. Sudah ada dosennya di sebelah situ. Jadi kalau salah ngomong dia, katanya. Terus dia ngaku-ngaku dapat WA dari Denny Iskandar. Terus kita minta telepon lah itu nomornya, nggak mau dia, nggak berani. Berarti bohong itu. Termul. Mulyono pembohong ya, termulnya apalagi ya. Lalu yang saya dengar kan semalam si Widodo ngaku dia sering bertemu dengan petinggi-petinggi partai politik selama 2025. Siapa saja itu? Juga berani ngomong dong, karena bukan dengan ijazah palsu. Oh, Nah, ya maksudnya kalau memang bertemu dengan petinggi partai politik, nanti saya konfirmasi dulu beliau-beliau katanya kan. Konfirmasi dong, biar kita tahu dia tidak melarikan diri benaran gitu loh. kalau Udah, masih ijazah lagi, betul, kenal aku sama dia, gitu. Kenal lagi sama Pardede, kenal ya kenal, karena perlu ijazah palsu. Kayaknya Ison lo di mana? Siapa? Nginep Ison. Siapa? Widodo. Dan Widodo itu tinggalnya di mana ya? wah itu di Solo. Kok nggak dipanggil Bareskrim ya? Enggak di sini kita cari coffee shop aja. Jadi ngobrolnya enak. Yang di Sherlock kan ini. Yang di Sherlock kan ini. Ini dia. Tapi lanjut aja. Cari aja tempat. Mana pasar pramukanya? Hasilnya, Masih. wah itu dia. Pasar pramukanya tidak jauh lagi dari sini. Ini sudah kecamatan Matraman. Matraman. Oh, dekat-dekat sini ya. Sudah dekat Coba. ini 1,5 kilo lah. dari Pasar Pramuka. Kalau ke kanan Klender Bekasi. Kalau ke kiri Kalau lurus Salemba Senen. Arah Pramuka. Arah Pramuka. Orang nggak mau naik busway, gue masuk busway aja, orang nggak ada larangan. Kalau busway, kan nggak ada larangan tadi. Udah melanggar lalu lintas ngaku lagi di live. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Itu larangan ganjil genap itu perlu dicabut nggak itu ya? Hanya untuk orang kaya itu. Enggak, ada aja sebetulnya, ada aja masih macet, apalagi nggak ada. Gila. Tapi mereka punya 2 mobil. tidak macet. Ganjil 1 genap 1. Jadi enak lah yang orang kaya. Oh, itu sih nggak masalah. Nggak masalah lah. Sekarang udah banyak ini ganti ini 2187. Ada platnya 2178. Masuk aja terus. Nggak ada polisi. Nggak ada polisi lagi. Jadi Nggak ada polisi lagi. Iya. Mau pakai motor bodoh, kayak mobil bodoh nggak masalah. Penting jangan ada tabrakan, jangan diperiksa polisi. Kan nggak ada polisi tuh. Nggak ada polisi lalu lintas. Iya. Meme si playing victim Paiman. Iya. Itu lompatan kuantum nasib seorang tukang cetak di tukang fotokopi di Pramuka Pojok ini luar biasa ya. Lompatan kuantumnya bisa sampai Kalau nggak dikasih jabatan dia ngempet dia. oh iya ya, tinggal motor aja dia ya, motor habis. Tapi ada yang menarik juga. Katanya- Katanya Pak Iman kan Bang James Bond katanya. Enggak James Bond, James Bond. Detektif. Dikit-dikit Bang James Bond, tolong colek Bang Rismon lagi, saya gemes. iya. Ini saya yang colek nih. Bukan Rismon yang mau dicolek. James Bond, detektif. Pakai ini kemarin kan kamera tersembunyi. Tapi amatir kali, goyang-goyang kali cuy. Aduh. Acik ulu memereng. Karena bolak-balik dilihat sama orang ini. Bolak-balik gitu liatin handphone gua. Balik liatin handphone gua jadi join juga. Lihat Heru Subeno. Bang, peran Widodo emang mungkin nggak terlibat ijazah, tapi Isnaini menurut Denny Iskandar bisa jadi nggak terlibat mungkin. Iya siapapun itu ya. Enggak mengetahui aja terlibat. Mengetahui aja terlibat. Apalagi ikut membantu. Jadi kalau dia mengetahui seperti mendengar ada ijazah palsu dan dokumen palsu pada saat pencalonan Gubernur Jokowi, harusnya sekarang saatnya ya, bilang. Ya. Dari dulu barang siapa yang mengetahui perbuatan pidana tidak memberitahu kepada pihak berwajib pidana penjara, apalagi mengetahui melindungi makin banyak. Jadi nanti Contohnya
Waktu Verdi Sambo supirnya kena pidana nggak? Kena. Iya. Padahal supir loh. Karena dia mengetahui. Ya, jadi makanya sih, apalagi itu siapa tuh si pengacaranya itu semuanya udah gila bisa masuk penjara semua. Ya. Maka jadi ribut tersangka. Ada lagi satu momen bilangnya kalau ijazahnya palsu saya akan makan panci satu pabrik. Makan panci satu pabrik. Satu biji aja dah. Alah, jangan satu panci. Kupingnya panci aja sudah mati dia. Karena ada kupingnya 2 itu. Satu aja dimakan udah mati dia. Ya, Pak. Udah jelas mengaku. Buah termul. Padahal udah jelas mengaku sama kita si Roy kan. Bukan masalah panci. Dia uangnya dia korupsi cuma puluhan juta kok, ya kan? Kalau panci itu anak buahnya ngambil dari kan rumah dinas dia. Panci-panci pada hilang, mana mungkin dia seorang orang kaya kok ngambil panci, tapi nggak apa-apa lah. Kan Roy Suryo itu memang orangnya sabar kok orangnya. Benar. Ya. Pak Roy kan gini filosofinya, senyumin aja, ya gitu loh. Malah mungkin sih dia balik panci, aduh. Ada nih yang nanya, Pak Janis rokoknya apa? Dia yang kretek cuy. Lalu Dia nggak makan kalau pakai filter. coba dijawab Muhammad Al-Fariji Pak Janis rokoknya Ji Samsu, katanya benar nggak? Oh, di tahu Samsu. sih, Oh, benar. tahu dia. Oh benar. Di Samsu Terus juga. Mei bilang James Remiva. Bond 007. Rokok Remiva. Oh, Remiva. 234. Remiva. Ade Arianto, saya mau ingatkan Bang, penyakit kulit Jokowi itu karena telah memenjarakan Habib Rizik ketika sedang periksa kesehatan di RS Umi, dituduh COVID Bang. Bukan hanya Habib Rizik ya, Gus Nur, Bambang Tri, 6 Laskar FPI, keluarga Joshua Huta Barat, keluarga Jessica, semua itu. Kalau pendapat saya itu penyakit kulitnya itu karena ke Vatikan, masa Raja Arab aja melayat cuman begitu hormat. Cuma Raja Kuwait mau hormat doang. Kalau Jokowi udah mayatnya ditutup gak diterima, mungkin pakai sholat lagi, aduh pusing banget. Jadi enggak, Raja Arab nggak kena kulit kan? Enggak, ya, enggak pakai sholat. Oh, dia karena nggak kena karma dia. Gitu loh. Jangan dibilang gara-gara dari Vatikan, bohong itu. Makanya minta maaf Jokowi pada Habib Rizik, datangi ke Kasmujo, paling tidak Pak Kasmujo minta maaf sama Kasmujo loh. Pak Kasmujo. Mungkin kedatangan Jokowi ke Vatikan itu juga diedit kali. Jadi dia pergi ke tempat lain. Orang pada pergi ke Vatikan, makanya dia doang yang sakit kulit gitu loh. Coba diperjelas gitu. Kan jangan-jangan dugaan saja. Kayak sini kita jangan-jangan kayak sini paling siapa si gendrung gitu. Jangan kemungkinan Rocky Gerung. Adalah evangelis kemarin ya kan dari Semarang, Buru Situmorang. Terus di Semarang, AKBP di Semarang atau di lainnya itu katanya Rismon HTI katanya. Wah, di Semarang bukan di kampung. Boardnya AKBP. Wah, harus kita undang itu boardnya AKBP. Masa Rismon dibilang HTI? Kayaknya Rismon ini memang HTI, Huria Teknologi Indonesia. Aduh, hanya kita bersahabat dengan Gus Dur, Ustadz Habib, masa kita langsung dibilang HTI? Itu persaudaraan bro, kan? Sesama anak Indonesia. Kita nggak kena HTI kok, kena sama Yurizi kenal, orang-orang TPU kenal, tapi mereka bukan HTI, bukan. Kita tahu kok. Mereka cinta Indonesia, bahkan lebih cinta dari kalian. Termul. Penipu aja kalian cintai kayak Jokowi itu. Bayangkanlah, ya. Janjinya dulu apa? SMK 6.000 pesanan. Waktu kita ke SMK itu banyak kali ya lalu lintas produk, lalu lintas mobil SMK padat kali waktu kita kunjungi itu, ya. Produksinya sudah 100.000 kayaknya mobil SMK itu. Tidak impor, tidak utang. Itulah.
tentang Pak Kasmujo. Begini ya Pak Jokowi, minta maaflah kepada Pak Kasmujo kalau mau penyakitnya diangkat, mau sembuh, minta maaf. Sama Bambang Tri minta maaf, sama Gus Dur minta maaf, Masalahnya, sama Habib Rizik minta maaf. masalahnya Dr. Ismun, waktu kemarin Pak Jokowi terakhir datangi Prof Kasmujo, Prof apa? Prof, enggak. Insinyur Kasmujo. Ya, Datang ke Insinyur Kasmujo, dia bawa pulang balik itu tasnya. tas apa isinya itu? Saya nggak tahu isinya, Ya, cuman bisa nggak pernah dijelaskan oleh Jokowi isi tas besar hitam itu apa. Oh. Disuruh pulangin duit. Kalau saya rasa Pak, Itu kan dugaan. dia duga saya duit itu. Cuma Kasmujo kalau diterima duit itu pengen kulitnya jadi. Kena juga ya. Iya. Pengaruh penyakit Iya kulit loh. dari duit. Makanya nggak ditolak, masa jadi kebanyakan kulitnya jadi ke dia dari. Minta maaf Pak Jokowi, pertama kepada Pak Kasmujo 2017 ya. Anda jadikan Pak Kasmujo itu sebagai boneka tameng. Udah mau nyampe ya? Tunggu. Kita mau Ini pramuka bekas perapatan jembatan itu. Oh, di jembatan sana ya? Sarung bambu. wah ada sop janda lagi. Jangan di situ lah, lanjut lagi cari lagi tempat yang agak Bagus, supaya nggak mixue. janganlah di mixue. Coba cari lagi ke depan dikit. Gelar perkara khusus besok, kata siapa ini? Iya. Moon Kreatif. Gelar perkara besok, gelar perkara khusus besok jadi ahli gak bang. Nah, jadi tidaknya ya diterima tidaknya oleh kepolisian ya. Kalau mau terbuka ya diundang dong dari pihak kami, ahli hukum pidana, ahli-ahli lainnya kan gitu. Ya. Jangan sepihak gitu loh. Kalau saya dibolehkan, ya saya akan tanya itu lembar pengesahan skripsi itu yang katanya identik gimana cara ngujinya kan. Kalau bisa open. Ada apa pada saat tanya jawab itu ada wartawan, jurnalis, konten kreator gitu loh. Ya kan kalau mau terbuka. Iya, Sentana TV diundang. Sentana TV diundang berani nggak gitu loh. Ya kan? Iya. Boleh wartawan, boleh konten kreator. Boleh nggak ditutup itu harus transparan. Kalau tertutup bagaimana Pak Janes? Hah? Kalau ternyata besok tertutup bagaimana? Ya kita buka. Malah sini. Kalau tertutup kita buka. Ya, sebulan. Oh, atau Starbucks itu. Biar agak sepi. Starbucks itu Agak keren dikit lah. keren dikit lah ya. Kalau kita minumnya satu gelas bagi dua. Starbucks segelas dua. Bagi 4 deh. Iya. Aduh, saya agak malas ke dapur Solo. Starbucks aja ya. Iya, saya trauma sama Solo saya. Janganlah Pak Taufik. Janganlah. Bukan awal Solonya, bukan Solo dia. Saya trauma sama Jalan Kutai. Kutai. Tapi kita nggak enak juga ya mengatakan geng Solo. Seolah-olah orang Solo begitu. Pak Taufik orang baik, Pak Andika dan lain-lain banyak orang baik ya. Makanya saya agak gimana kalau dibilang geng Solo. Aduh, nggak boleh lah ya. Maksud saya, kalaupun saya keceplosan, bukan maksud saya ya. Oke, kita mampir ke Starbucks dulu nih. Ya, mampir dulu ke Starbucks. Kalian-kalian yang usut juga bunkernya Jokowi, Bang. Gimana caranya ya supaya bisa kita masuk ke bawah tanahnya rumah Jokowi itu ya? Katanya ada bunker. Dia pakai anjing, kita pakai pelacak anjing. Apa kita beli robot atau drone? Ada anjing yang untuk melacak duit ada kok. Ada katanya gudang-gudang duitnya lagi katanya. Katanya di mana? Di Boyolali katanya. Pak Janes. Siap. Damri Hari Lubis mau melihat ijazah aja nggak dikasih masuk. Bukan duit, bunker uangnya. Iya kan mau lihat ijazah nggak dikasih masuk. Apalagi Masa kita mau cari duitnya dikasih masuk sama enggak gimana sih? Nggak mungkin lah. Anjing itu ngacak ngecium doang, ngomong. Oh, berarti anjingnya kita latih dulu Kita terlatih masalah nyari uang. untuk cari uang ya? Iya. Berarti kita bisa santai-santai anjing yang cari uang. Bisa. Iya. Ada kabur semua satpam itu. Sama anjing. Oh iya ya. nggak masuk akal. Anjing cari uang. Itulah pemirsa ya.
Hah? Di mana dia? Pasarnya di mana? Oh itu pasar ini kan Menteng nih, Hotel Menteng nih. Jadi polsek itu polsek tuh. Oh, seberang sono lah nanti kita. Kita di Starbucks dulu nongkring dulu ya. Nanti. Nongkring dulu kita, Starbucks di depan Pasar Pramuka itu. Saya kerja di ojol zamannya Jokowi, hidup makan susah bang. Premium harga paling murah dihilangkan, Pertalite 6.500. Memang tambah susah. Ya zaman Jokowi utang banyak. Hanya termula aja yang kaya itu. Iya. Ya. Nih, kalau zaman, halo selamat siang Pak pemirsa, Ligi. Ini rokok ya. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Remi Pak. Zaman Soeharto itu korupsi masih di bawah meja. Zaman SBY di atas meja. Zaman Jokowi meja-mejanya dikorupsiin. Kacau. Pokoknya zaman Soeharto tuh di bawah meja masih ngumpet-ngumpet korupsinya, masih puluhan juta, ratusan juta, paling kecil juga 5 miliar. Zaman SBY masalah hambalang semua itu di atas meja. Kalau zaman Jokowi meja-mejanya dikorupsiin, dihabisin semua. Ayo, parah banget. Pantasan utangnya ini ya. Banyak kali utang Indonesia ini. Parah ya. Saya usaha zaman Jokowi presiden saya bangkrut bang. Iya, saya sebagai penulis buku aja ya. Waktu zaman Pak SBY ya, itu banyak pengadaan buku untuk perpustakaan. Jadi saya termasuk makmur lah penulis buku programming zamannya Pak SBY. Pengadaan buku untuk perpustakaan, mahasiswa banyak yang membeli. Kalangan umum ya, buku programming saya di penerbit, bukan penerbit Pramuka ya, penerbit apa namanya, Informatika Bandung dan penerbit Andi Yogyakarta. Saya makmur saat itu, bisa saya dapat ratusan juta tiap 6 bulan. Zaman Pak SBY, 2014 terpilihlah Jokowi, langsung ambruk penjualan buku. Malah jadi tertangkap. Iya, terlapor. Tahe. Oke, kalian tatap dulu arah-arah apa sana ya. Arah Pasar Pramuka. Itu dia, anak itu. Sekitar itulah. Mau ketemu narsum nanti di sini. Oh di sana, di sini nanti no. Oh ya. Periksa juga Bobi bang. Iyalah, ya rezim Jokowi itu mantunya kok bisa modal mantu jadi gubernur. Prestasinya jadi mantunya Jokowi. Gak bayangkan itu. Parah. Bang Rismon mampir ke percetakan koran Kompas karena saat itu Kompas juga memuat. Oh ya, Kompas juga memuat ya? Ya. Tahun 85 untuk UGM. Ya kalau Kompas jelas memang muat. Kemarin aja kita kan udah hampir curiga juga dengan Kompas ini. Beneran curiga juga. Waktu di dalam waktu kasus itu, waktu melacak kasus Mujo, investigasi kasus Mujo,
Dia jelas di situ keterangan Kasmujo nggak diikut sertakan off the record. Padahal bukan off the record sama Kasmujo. Mungkin pernyataan Kasmujo itu sama dengan yang dikatakan kepada Rismond bahwa saya bukan dosen pembimbing, saya bukan dosen skripsi. Itu semua salah katanya. Itu mungkin dilontarkan ke Kompas. Makanya Kompas juga nggak mau live kok. Dia hanya menyarankan itu, kalau live itu langsung ketahuan lagi. Terus terang aja, saya sih bukannya ini, tetap masih ada dugaan sih ke Kompas. Kita takutnya seperti yang terjadi di apa aja di yang terjadi di balai pustaka, yang terjadi di mana di perpustakaan itu hilang juga tahun 85 Di kantor di KR kantor KR hilang ya, seperti itu dari diiniin. Salah satunya jalan, nanti ada rahasia lah, kami akan kasih tahu, nanti kami akan melacak itu. Yang jelas itu pasti ada di salah satu institusi itu ada datanya. Jokowi Widodo itu yang ada di dulu itu adalah Jokowi yang sekarang sudah almarhum. Kita udah lacak, masuk UGM juga, bukan Jokowi Widodo dia Jokowi Widodo ini pakai DJ. Ada udah kita lacak, ini kan kita live lagi nih, tapi udahlah. Kita tergantung, ini udah jelas kok siapa yang salah. Bareskrim 83, Jokowi 85, siapa yang salah? Kalau saya bilang dua-duanya salah. Dua-duanya salah, nggak ada itu. Kalau yang benar adalah UGM tidak ada daftar Jokowi Widodo di Fakultas Kehutanan. Anak kecil saya tanya kemarin nih, anak kecil tapi bukan anak kecil doang sih, badannya doang yang kecil, tapi umurnya 30, badannya kecil. Saya tanya, ini benar gak asli? Bagaimana asli bang? Ini UGM nggak usah fotonya deh, jurusannya aja nggak ada di jasa. Emang mau jurusan apa? Mau jurusan Blok M, jurusan Blok A, aduh, jurusan Pasar Minggu. Lihat itu jasanya bang, bener juga saya perhatikan, nggak ada jurusan, aduh. Jurusan teknologi kan nggak pernah ada. Nggak di jasa itu nggak tertulis jurusannya, nggak ada, harusnya ada. Itu, jadi saya juga kadang-kadang aduh lihat, mudah-mudahan lah besok Pak Jokowi Bapak nggak pakai Bapak lah, terlalu hormat saya bilang Bapak kepada Pak Jokowi itu, mudah-mudahan nanti besok untuk ulang khusus besok di Bareskrim gelar perkara khusus, mudah-mudahan Pak Jokowi datang. Tapi kalau takut kalau datang dia, kalau memang terbukti langsung tahan kok, langsung ditahan, nggak bisa pulang kemana-mana. Makanya takutnya dia nggak datang, alasannya sakit, bisa aja ya sakit. Tapi itu sakit itu kalau dia bagian maling-maling ayam nggak ada sakit kayak gitu, orang sakit kulit kok tetap aja jalan, tahan itu. Ya kita lihatlah besok ya. Terus terang aja, jangan ada bilang sama saya, kenapa sih kamu dendam banget sama Jokowi? Ya jelas dong, siapa sih yang gak dendam, ditipu. 2 periode saya Arya Sentana dari wartawan, kami mendukung Dulu dia. Jokowi nggak 2014? Bukan milih lagi, mendukung. Di Arya Sentana saya dukung semua supaya menang. Ternyata saya ditipu loh. Kalau orang ditipu tuh kesel, tahu, lebih baik dicolong uang saya daripada saya ditipu. Itu saya di situ sakit hatinya. Saya bukannya, kalau Termuli itu mungkin sekarang baru sekarang aja ngebelain karena dibayar. Dulu saya bela Jokowi malah rugi. Dia pertama-tama saya ini terkesan sama dia tuh, wah mau daftar ke presiden aja naik Kopaja, naik Metro Mini, seakan-akan merakyat. Anjrit juga nih orang. Terus masuk ke gorong-gorong, murah-murah lihat got. Aduh, kenapa nggak waktu itu pada dasar di got langsung banjir bandang maunya. Aduh, biar langsung tenggelam gitu orang. Bener. Gadis, makanya saya tertipu saya di situ. Jadi merasa tertipu gitu ya? Iya, saya merasa ya? tertipu sekali. Masa bisa 2 periode, dan kita udah kelacak ke sana ya. Kelacak ke daerah Boyolali itu. Memang semua keturunan PKI di situ, mayoritas PKI. Giri Roto katanya. Giri Roto itu moyangnya di Boyolali. Iya, mamanya aja Ketua Gerwani. Coba, ini betul-betul pemerintah dan rakyat janganlah, boleh-boleh aja, kita sih nggak mauin lah, nggak salahin lah ternak-ternak itu dibayar, mau pakai dasi, pakai AK, pakai Alphard, dibayar kok. Mereka semua udah tahu itu gimana, udah tahu, nggak mungkin nggak tahu. Kesalahan jasa itu udah nggak mungkin nggak tahu, pasti jelas banget itu.
sakit hati saya, betul merasa ditipu saya. Kita doain lah supaya betul-betul Tuhan itu bekerja di dalam pemerintahan Pak Prabowo juga. Saya mohon jangan mau dibohongin. Bapak juga termasuk ditipu loh. Pak Prabowo ditipu tahun 2019 bersaing, bertarung, masa kalah 2014, masa Pak Prabowo ijazah asli kalah sama yang palsu. Aduh, pusing banget, ngeri itu penipuan itu, ngeri. Masalah PDIP kan terlibat, kan udah dikasih tahu Pak Andi, kami bukan terlibat, memang diakuin memang dari PDIP dia, itulah kelihain dia, dipakai organisasi, dipakai partai yang berkuasa supaya jangan ganggu, pakai itu dia. PDIP ngaku kok Jadi Jokowi ini bukan ditipu. kader PDIP. Makanya kalau bisa ke PDIP segera secepatnya melaporkan bahwa Jokowi telah menipu Anda, menipu partai Anda, jangan diam aja. Benar nggak Bang? Betul. Iyalah, kadang-kadang saya juga mau ganti presiden ini, Pak Prabowo ini, aduh, kalau Pak Prabowo tinggal ngambil tindakan, nggak tahu lagi apa terjadi. DPR juga nggak mau ngomong nonton YouTube doang. DPR sekarang ini banyak nonton nih, suruh nih, tapi nggak ada yang mau bergerak. Kenapa nggak mau bergerak? Karena ketua partainya melarang, jangan ngomong, jangan dulu, gitu. Soalnya kalau nonton, jangan-jangan kalau kita bicara ngomong proyek anggaran kita nggak ada lagi dong, katanya kan gitu. Makanya DPR itu, aduh, Dewan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, kayaknya enggak lah. Dewan Penonton rakyat itu gua menonton doang sekarang. Apa itu? Banyak komentar ya. Kita katanya mau ada narsum yang mengetahui delik peristiwa banyak hal-hal yang terjadi pada zaman itu ya, Pak Janes ya, tahun 2012. Nah, tetapi orangnya masih kita rahasiakan wajahnya, kan nanti diamankan Baris Krim nanti gitu loh, ya kan? Nanti seperti skripsi sama koran diamankan, kan repot. Kita harus investigasi sendiri nih. Dalam Bapak. Saya live dulu, tapi ke wajah saya. Jangan. Jangan suaranya ya. Merokok nggak Pak? Oh. Kita lagi ada mau ke Pasar Pramuka. Ini kayaknya handphonenya Bapak ini udah mulai merah tuh, merah. Tinggal 6. Kita akhiri dulu. 6 kita akhiri dulu, tinggal 6. Di Sentana. Iya, di Sentana, di Tanah TV, Pasar Pramuka nanti ya. Kita ini kayaknya lobet, bukannya kita sih nggak mau nih, udah 5%. Aduh, udah 5% udah merah. Parah, udah merah. Oke ya, saudara, kita akhiri dulu. HP saya sudah lobet. Nanti kita muncul lagi di Pasar Pramuka. Ya, kita bongkar Pasar Pramuka itu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Itu Bapak kopi apa Bapak? Oh, Pak.